Marun Semahe, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memperkenankan kita di pagi ini untuk ada dalam satu persekutuan memuji dan memuliakan nama-Nya. Karena itu, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat diminta berdiri, mari kita awali ibadah ini dengan pujian bersama seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Sidang jemaat Tuhan, mari kita takbiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengan dikabul. Dengarkanlah nas pembimbing. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nyanyian bersama Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara, dengarkanlah ke-10 hukum Allah sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sidang jemaat Tuhan, diundang kita semua berdiri. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kendati hidupku tentram. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Jemaat, persilakan duduk kembali. Memasuki pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita tunduk berdoa. Pujian dan syukur dipersembahkan kehadirat-Mu Tuhan, Allah dalam diri Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kami patut bersyukur, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, karena rahmat-Mu yang besar, yang Engkau telah nyatakan bagi dunia dan manusia, bagi kehidupan dan keselamatan kami semua umat yang percaya kepadamu. Tuhan Bapa di sorga, kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu, dan kami pun merindukan kehadiran-Mu selalu dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa di sorga, datanglah Engkau dan penuhilah ruangan bait-Mu yang kudus dan hati kami semua yang selalu merindukan kehadiran-Mu. Engkau segalanya untuk perjalanan kehidupan kami. Karena itu ya Allah, bersabda bagi kami semua, kami sedia mendengarkan Tuhan. Dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia, yang telah bangkit dari antara orang mati, doa ini dipersembahkan kepadamu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian Alkitab pembacaan kita terambil dalam Perjanjian Baru melalui kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19, yang diberi judul Gembalakanlah domba-dombaku. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian kata-katanya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sidang jemaat Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya selalu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Karena itu hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Sementara kita menjalankan persembahan, kita nyanyikan bersama syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengarahan kini dan selamanya. Jemaat berdiri, mari kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami, Tuhan dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, di pagi hari yang indah ini,
Kami memuji memuliakan Engkau sambil mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang senantiasa didiriskan dalam kehidupan kami. Kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami, dan kami percaya bahwa semua ini adalah berasal dari Tuhan. Karena itu terima dan sambut persembahan kami untuk menjadi pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kiranya kami senantiasa diajak untuk mempersembahkan seluruh tubuh, roh, dan jiwa kami menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini persembahan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan kami. Amin. Penuh syukur ungkapan hati kami, tembang mazmur selalu harus naik dengan renung ke tahta-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita hari ini, Paskah membaharui relasi. Saudara sidang jemaat Tuhan, sebagai gereja dan persekutuan, kita masih ada dalam suasana sukacita dan kegembiraan Paskah kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita dari antara orang mati. Dan kita semua pasti dengan sukacita, kegembiraan Paskah kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita ini terus diberi motivasi serta kekuatan untuk mampu menatap hari esok dengan panggilan kehidupan kita masing-masing, termasuk panggilan bagaimana kita dan hidup kita, serta panggilan bagaimana orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, untuk mengharapkan agar ada rasa percaya diri yang kokoh dan kuat dalam segala sesuatu, termasuk dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa sebagaimana Yesus yang kita terima dan kita imani sebagai Tuhan pemilik gereja dan pemilik kehidupan kita, umat gembalaannya, sangat mengharapkan rasa percaya diri dalam iman percaya kita kepadanya. Maka demikian pun saudara, kita sebagai orang tua, siapapun dia, kita tetap terus mengharapkan agar anak-anaknya juga ada rasa percaya diri dalam segala sesuatu, termasuk iman percaya kepada Tuhan dimaksud tentu baik dalam kaitannya atau hubungannya dengan pendidikan, pekerjaan, dan ataupun yang lainnya. Dan memang saudara, ada begitu banyak bentuk dan cara kita semua bisa mendidik, mengarahkan, bahkan menumbuh kembangkan rasa percaya diri dimaksud itu. Termasuk bahwa pasca kebangkitan Yesus itu haruslah mampu membaharui hubungan, membaharui relasi baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memahami dan mencermati dengan baik bagian Alkitab pembacaan kita dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dengan tema Paskah membaharui relasi. Ini nampaknya kepada para muridnya dan utamanya kepada Petrus secara khusus telah memunculkan atau menghadirkan kembali rasa percaya diri
setelah pupus dan hilangnya rasa percaya diri itu dengan terjadinya peristiwa kematian Yesus yang sungguh sangat mengerikan itu. Dan memang rasa percaya diri Petrus ini dalam bagian pembacaan kita sedang mendapat perhatian serius oleh Tuhan Yesus dalam penampakannya sesudah peristiwa kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara, percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus ini tentu bukanlah percakapan biasa. Karena itu Petrus mulai sejak awalnya peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini, kepadanya harus disampaikan pemberitaan khusus. Bahkan melalui teks Alkitab pembacaan kita saat ini, Petrus harus mendapat pertanyaan khusus melalui penampakannya secara langsung kepadanya. Dan dalam perjumpaan penampakan Yesus kepadanya secara langsung itu, Petrus harus mendapat 3 pertanyaan yang sama, kendati pun dengan tekanan, makna, dan arti yang sungguh berbeda. Perhatikan saudara ayat 15, ayat 16 dan 17. Namun ini benar-benar sangat menyentuh hati nurani Petrus secara mendalam. Pertanyaan ini tidak saja mengingatkan Petrus tentang 3 kali penyangkalannya yang telah dilakukannya kepada Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 18 ayat 17, ayat 26 dan 27, tetapi juga menuntun Petrus untuk menyadari bahwa dia tidak dapat setia dan mengasihi Tuhannya hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sebagai manusia. Dia diminta dengan kesadaran yang dialaminya untuk terus berjalan dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, bahwa bersamaan dengan 3 pertanyaan yang sama itu, ia pun mendapatkan penugasan yang sama pula oleh Yesus, yakni gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bisa saja kita semua bertanya, mengapa Yesus kepada Petrus harus menyampaikan 3 pertanyaan yang sama dengan penugasan juga yang sama? Saudara, penginjil Matius dan Lukas mencatat bahwa ketika Petrus sadar ia telah menyangkali Yesus, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus ketika itu benar-benar terhukum oleh rasa bersalahnya. Ia pasti merasa tidak layak dan tidak berguna lagi di hadapan Yesus, di hadapan misi dan panggilannya. Namun Tuhan Yesus yang adalah Maha Pengasih, penuh pengampunan, dengan keberadaan Petrus hambanya, ia harus mengampuni, ia harus memulihkannya. Ia dengan pemulihannya tidak saja mengampuni Petrus dengan kelemahan dan dosa-dosanya, membaharui dan memperlengkapi agar Petrus dan semua orang kembali masuk ke dalam rancangan Allah yang sempurna itu. Petrus, saudara, oleh Tuhan dilayakkan kembali menjadi pemimpin dengan menyadari bahwa ia tidak boleh memimpin dan melayani mengikuti suara hatinya sendiri. Sebab yang dipimpin dan dilayaninya adalah jemaat Tuhan, domba milik Sang Gembala yang baik, yang telah mati dan bangkit untuk mereka sekalian. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita kesaksian kebangkitan Yesus dan penampakannya kepada Petrus hambanya ini tentu tidak saja menjadi berita bagi Petrus sebagai hamba dan pelayannya dulu, tetapi juga menjadi berita dan kesaksian penting bagi kita semua sebagai gereja di masa kini, sebagai pribadi dan sebagai keluarga. Yesus datang, saudara, dalam proses kebangkitannya tidak saja memperlengkapi, membaharui dan memulihkan Petrus, tetapi juga memperlengkapi, membaharui dan memulihkan kita, agar kita pun selalu dilayakkan menjadi pemimpin
dan pelayan, menjadi umatnya, menjadi keluarganya Allah yang tidak hanya mengikuti kemauan, suara hati sendiri, melainkan mengikuti suara hati kepemimpinan Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, yang telah bangkit itu. Ini berita keselamatan, tidak hanya untuk Petrus, tapi ini juga untuk gereja sepanjang masa, untuk kita sekalian umat yang dikasihinya. Karena itu saudara, layakkanlah Allah dalam kasih-Nya yang telah bangkit dari antara orang mati itu, menuntun memberkati kita sekalian. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kembali diundang kita semua berdiri. Setelah mendengar firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan, serta mengucapkan pengakuan iman kita dengan penuh penyerahan diri, bersama-sama dalam keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat, dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, kami patut bersyukur Tuhan telah memperkenankan kami untuk boleh menikmati lagi jumpa persekutuan dengan Tuhan. Kendati pun kami tidak melakukannya di bait-Mu yang kudus, di rumah tangga kami masing-masing, karena kami semua masih dalam ancaman bahaya virus corona yang tidak saja di tengah-tengah kehidupan kami di negara yang kami cintai, tapi di seluruh dunia ini. Tuhan Bapa di sorga, kami belajar ya Allah untuk berdiam sejenak di rumah kami masing-masing, di ibadah minggu, sebagaimana biasa kami lakukan di bait-Mu. Kini kami nyatakan, kami lakukan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan Bapa di sorga, kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu, karena hanya Engkau Tuhan yang layak mendapatkan pujian dan sembah sujud kami semua umat-Mu. Tuhan Bapa di sorga, firman kebenaran-Mu kembali disampaikan melalui penginjil Yohanes. Kami diingatkan lagi kepada kisah bagaimana dulu Petrus yang harus berhadapan dengan Yesus, yang harus menampakkan diri kepadanya dengan 3 pertanyaan yang sungguh-sungguh tidak saja mengingatkan Petrus, tetapi sungguh-sungguh menyadarkan Petrus sendiri untuk menjadi hamba dan pelayannya yang berkenan kepadamu.
Tuhan Bapa di sorga, pemulihan-Mu telah membuat komitmen dan relasi bahwa sungguh-sungguh ia adalah orang yang dipanggil, dipilih untuk berkenan kepadamu. Kendati pun penyangkalan telah dilakukannya, namun sungguh-sungguh ini membuat menjadi sebuah pembelajaran baginya, pembelajaran bagi kehidupan kami, orang-orang yang percaya, pengikut-pengikut-Mu, yang kadang pun kami berlaku seperti Petrus di masa lampau itu. Karena itu Tuhan, meteraikan firman-Mu, kiranya pemulihan-Mu menjadikan kami ada dalam komitmen untuk terus mengikut Engkau, menjadi hamba dan pelayan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, firman ini termaterai pada setiap hati umat-Mu dimanapun kami berada, sehingga terus membentuk kami menjadi umat yang terus bersaksi tentang Engkau dan karya penyelamatan-Mu bagi kami sekalian. Tuhan Bapa di sorga, mampukan kami mulai dari dalam rumah tangga kami, di tengah-tengah persekutuan, bahkan di tengah-tengah masyarakat bersama orang lain, kami layak menjadi orang-orang yang terus bersaksi tentang kemuliaan-Mu Tuhan bagi hidup kami sekalian. Tuhan Bapa dalam sorga, karena firman-Mu inilah kami berdoa dan bersyukur bersama dengan setiap orang yang menyatakan syukur mereka karena ketambahan usia dalam hidup mereka, bersama dengan keluarga rumah tangga yang juga menyatakan syukur karena hari ulang tahun pernikahan mereka. Ya Allah, sambutlah suara syukur hamba-hamba-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami pun diingatkan kepada mereka yang tidak bisa menikmati jumpa persekutuan, karena di tengah-tengah keberadaan mereka yang memang tidak bisa memuji membesarkan nama-Mu, mereka yang sakit di rumah mereka, di rumah-rumah sakit, Tuhan sendengkan telinga-Mu, kiranya di sana ada kepulihan dan kesembuhan yang mereka harus alami, sehingga mampu mereka menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi mereka. Berdoa menyerahkan keluarga-keluarga, karena virus corona telah merenggut jiwa mereka, pada akhirnya meninggalkan keluarga, meninggalkan dunia ini. Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan kemampuan bagi mereka sekalian, untuk supaya mereka diberi kekuatan, penghiburan dan pengharapan. Tuhan Bapa di sorga, semua orang membutuhkan pertolongan-Mu, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, yang kini diperhadapkan dengan pergumulan berat bagaimana menghadapi dan keluar dari ancaman virus corona ini. Tuhan, kiranya kearifan kebijaksanaan hidup bersama untuk menanggulangi bahaya virus corona ini. Sesungguhnya ini adalah panggilan kami sekalian. Karena itu mampukan kami semua agar kami terus mampu memberi yang terbaik, untuk supaya bangsa dan kami semua bisa keluar dari keberadaan yang kami alami ini. Tuhan Bapa dalam sorga, kami pun berdoa menyerahkan gereja-gereja-Mu, agar di sana melalui mimbar-mimbar ibadah, melalui persekutuan, kami tetap terus berdoa memohon kehendak-Mu, kiranya jadi di tengah-tengah gumul kehidupan kami kini. Tuhan Bapa di sorga, menyerahkan perjalanan pelayanan gereja kami, semua program kerja pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memasuki minggu-minggu baru dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan keluarga rumah tangga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Suami, istri, anak-anak, dan semua yang kami cintai dan kasihi, bersama kami ataupun tidak bersama kami, kami serahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu.
Ini kami semua, ini doa syukur kami. Kami bawa hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar, kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampun orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam warta jemaat, sejenak kita akan menyaksikan bersama cuplikan video dari lomba foto terkreatif, dan lomba ini diikuti oleh PLK perempuan, PLK remaja, dan PLK anak. Dan kegiatan ini dilakukan sekalipun ada di rumah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita sejenak akan mendengarkan warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, salam damai dan sejahtera. Terima kasih buat jemaat sekalian yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada minggu hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus terus melingkupi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Selamat berulang tahun kami ucapkan bagi yang berulang tahun, baik ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan bagi jemaat sekalian yang merayakannya. Kiranya sukacita dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Diucapkan juga selamat bagi para pemenang lomba foto terkreatif dalam rangka menyambut Paskah yang diikuti oleh Pelka Perempuan, Pelka Remaja, dan Pelka Anak. Sekalipun dalam situasi yang tetap terus kita berada di rumah, namun masih dapat berkreasi yang semuanya itu demi dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikutnya pemberitahuan pertama bahwa ibadah sepekan masih dilaksanakan bersama keluarga di rumah masing-masing selama keadaan negara kita, khususnya di wilayah DKI dan sekitarnya, masih dalam ancaman wabah COVID-19 dan ibadah keluarga dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang diarahkan oleh BPMJ. Yang kedua, diharapkan warga jemaat Gemis Bethlehem tetap berada di rumah masing-masing, selalu menjaga kesehatan. Yang ketiga, untuk lawatan bahkan perkunjungan orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit atau lain-lainnya, dilakukan oleh pendeta lewat video call. Berikutnya, laporan keuangan dapat dilihat di warta jemaat. Jika ada kesalahan penjumlahan atau kesalahan pengetikan, mohon kiranya dapat dikoreksi dan dilaporkan ke sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat pagi hari ini disampaikan. Marilah kita sama-sama bersatu hati mendoakan agar negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19 ini, sehingga kita dapat bersekutu di rumah Tuhan, di gereja kita, juga di rumah, di tempat keluarga kita masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Salam sehat, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Sidang jemaat Tuhan diminta semua berdiri. Mari kita akhiri ibadah ini dengan pujian bersama di dunia yang penuh cemar.
di dunia yang penuh cemas antara sesamamu. Hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, anugerah Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh telah selesai. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.